Sementara itu, sesuai jadwal kampanye akbar yang ditetapkan oleh KPU RI, terdapat pembagian zonasi kampanye untuk kampanye pamungkas jelang pemilu 14 Februari nanti. Terdapat pula pembagian 3 kelompok jadwal kampanye parpol mengikuti koalisi paslon Capres-Cawapres. Lantas bagaimana dengan parpol non-koalisi? Berikut liputannya. Kampanye rapat umum atau biasa dikenal dengan kampanye terbuka ataupun kampanye akbar telah ditentukan oleh KPU RI. Mengacu surat keputusan nomor 78 tahun 2024, waktu kampanye akbar dimulai Minggu 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Waktu kampanye berkisar 20 hari ini kerap dinyatakan sebagai kampanye pamungkas, menjadi upaya terakhir dari para peserta pemilu untuk meraih suara. Berdasarkan wilayah, KPU RI membagi menjadi 3 zonasi. Dari masing-masing zonasi ditentukan pula jadwal masing-masing parpol untuk melakukan kampanye. Pengelompokan parpol pun dilakukan berdasarkan koalisi agar tidak terjadi adanya bentrok kampanye dalam setiap area. Ya, berdasarkan partai koalisi atau dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden, terdapat 3 kelompok parpol. Perlu kita sampaikan juga bahwa nanti pada awal hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum tanggal 21 Januari 2024, ini paslon nomor 3 berikut seluruh partai politiknya yang akan memulai kampanye rapat umum di Provinsi Jawa Timur. Nanti berikutnya di tanggal 22 Januari, pasangan calon nomor 1 berikut seluruh partai pengusulnya berkampanye rapat umum di Jawa Timur. Kemudian tanggal 23 Januari adalah paslon nomor 2 yang memanfaatkan kampanye rapat umum di Provinsi Jawa Timur berikut partai politik pengusulnya. Lantas bagaimana dengan parpol yang belum masuk koalisi? Berdasarkan data dari KPU Jawa Timur, terdapat 4 partai politik yang termasuk non-pengusul. Dalam teknisnya, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dan Partai Buruh jadwalnya tidak mengikuti paslon atau kelompok dukungan politik. Di saat kami ketemu dengan masyarakat, tentunya bila ketemu dengan masyarakat 01, mereka juga bisa menerima, ketemu 02, mereka juga bisa memahami, ketemu dengan pendukung 03 pun sama. Artinya lagi-lagi kondisi ini kita sampaikan apa adanya kepada masyarakat. Melihat fenomena ini, pengajar ilmu politik Universitas Trunojoyo Madura sekaligus analis dan peneliti senior Surabaya Survey Center, Surokim Abdus Salam menyatakan berapapun jadwal kampanyenya, peserta pemilu harus menyusun strategi. Khususnya untuk Jawa Timur, pemilik suara terbesar kedua nasional dan dinamika politiknya masih tinggi. Di Jawa Timur ini swing voters dan undecided-nya luar biasa dinamis. Dan pertumbuhan pemilih rasionalnya juga khususnya di wilayah periferi dan urban juga cukup signifikan. Kendati majoriti pemilihnya adalah 82% nadiyin, tapi pertumbuhan pemilih kelas menengah nadiyin juga cukup tinggi. Dan itu yang membuat dinamika voters di Jawa Timur itu kita lihat dari pemilu ke pemilu memang bergonta-ganti pemenangnya. Jadwal kampanye akbar untuk kelompok 3 paslon sendiri menjadwalkan hari-hari kampanye akbar terakhir, yakni 8 hingga 10 Februari 2024 di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.